Siang, Pak. Ya, siang. Apa yang bisa saya bantu? Saya ingin melaporkan bahwa tadi saya melihat tetangga saya sedang mengkonsumsi narkoba dengan temannya Di mana Anda melihatnya? di rumah tetangga saya, Pak. Baiklah, terima kasih atas laporannya. Akan kami tindak lanjut. Iya, sama-sama, Pak. Dilaporkan dan kedapatan langsung tengah mengonsumsi narkoba. Sebelum dilakukan tahap lanjutan, kalian ditahan. Pengedaran dan pemakaian narkoba dengan nomor 0779/2022 Jakarta Pusat dengan terdakwa Dimas Alfarizi dan Amelia Putri akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon berdiri. Bagaimana jaksa penuntut umum sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Bagaimana penasihat hukum sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Baiklah, sidang nomor 0779/2022 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa Dimas dan Amelia pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum hadirkan terdakwa ke dalam ruangan sekarang. Baiklah, Yang Mulia. Selamat pagi saudara terdakwa. Apa saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini? Alhamdulillah sehat Yang Mulia dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini. Baiklah, sebelum persidangan dilanjutkan, saya ingin menanyakan identitas Anda. Terdakwa 1, siapa nama Anda? Tanggal lahir Anda? Dan apa agama Anda? Saya Dimas Alfarizi, tanggal lahir 19 Desember 2003, umur 20 tahun, agama Islam. Baiklah, dilanjutkan dengan tersangka 2. Siapa nama Anda? Tanggal lahir Anda? Umur Anda? Dan apa agama Anda? Saya Amelia Putri, tanggal lahir 28 Juni 2003, umur 20 tahun, agama Islam. Dimohon terdakwa mendengarkan pembacaan surat dakwaan. Jaksa penuntut umum, silakan bacakan surat dakwaannya. Iya, Yang Mulia. Surat dakwaan kasus pengedaran dan pemakaian narkoba nomor 0779/2022 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa Dimas Alfarizi dan Amelia Putri. Dakwaan bahwa terdakwa Dimas Alfarizi pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar jam 3 sore tanpa hak atau melawan hukum
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam bentuk ganja seberat 10 gram dan sabu-sabu seberat 5 gram, bahwa terdakwa Amelia Putri hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar jam 3 sore terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja seberat 10 gram dan sabu-sabu seberat 5 gram. Apakah saudara terdakwa sudah paham dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti yang mulia, tapi saya keberatan atas dakwaan saya ikut mengkonsumsi. Menurut keterangan saksi, Anda terlihat mengkonsumsi ganja bersama saudari Amelia. Baiklah, untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan kesaksian dari saksi. Saudara terdakwa, silahkan pindah ke samping penasehat hukum. Kepada para saksi, dipersilakan ke depan dan disumpah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Para saksi, silahkan tirukan lafal sumpah yang akan saya bacakan. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenar-benarnya. Saya selaku jaksa akan mengajukan pertanyaan untuk saksi. Baik, persilakan. Kepada saudara Zahra, kapan Anda melihat kejadian tersebut? Minggu lalu pukul 3 dini hari. Bisakah Anda menjelaskan kronologinya? Pada saat itu saya ingin membeli makanan. Saya melihat sepeda motor di teras rumah Dimas dan juga lampu ruang tamunya menyala. Saya curiga, jadi saya mengintip. Ternyata di dalam ada Dimas dan juga seorang temannya sedang mengkonsumsi narkoba. Lalu saya melaporkan ke pihak yang berwajib. Saya selaku jaksa akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi kedua. Baik, persilakan. Kepada saudari saksi, apa hubungan Anda dengan terdakwa? Adalah anak pemilik dari kontrakan Dimas. Baiklah, dipersilakan memberikan kesaksian. Waktu itu saya disuruh ayah saya untuk menagih uang kontrakan. Lalu saya melihat pintunya terbuka dan saya panggil, tidak ada yang menjawab. Lalu saya masuk dan saya melihat ada bungkusan seperti obat-obatan dan bungkusan putih. Karena tidak ada orang, saya pun pulang. Selanjutnya, apa yang Anda lakukan setelah melihat bungkusan tersebut? Saya tidak melakukan tindakan apa-apa karena saya tidak tahu kalau sebenarnya itu adalah narkoba. Baiklah, terima kasih atas kesaksiannya. Silakan duduk kembali ke kursi saksi. Baiklah, kepada saudara terdakwa, silakan kembali ke tempat kalian. Jaksa penuntut umum, apakah ada barang bukti yang menguatkan kesaksian? Jika ada, silakan ditunjukkan. Ya, ada yang mulia. Ini berupa barang bukti ganja seberat 10 gram, sabu-sabu seberat 5 gram, dan foto berupa ladang ganja di belakang rumah tersangka Dimas. Saudara Dimas, silakan menanggapi keterangan dari jaksa penuntut umum. Iya yang mulia, rendang ganja itu milik saya, tapi sabu-sabu itu bukan milik saya, itu milik Amelia. Saudara Amelia, apakah benar sabu-sabu itu milik Anda? Ya yang mulia, sabu-sabu itu punya saya dan saya menyesal telah melakukannya. Baiklah, saya tampung keterangan dari saudara Dimas dan Amelia. Penasehat hukum, ada kesaksian lain. Ada yang mulia, tetapi kami akan menghadirkan ahli laboratorium. Baiklah, silakan dihadirkan. Silakan memberikan keterangan. Baik, terima kasih. Berdasarkan hasil laboratorium, saudara Dimas tidak terbukti mengonsumsi narkoba, sedangkan saudara Amelia terbukti mengonsumsi narkoba. Apakah Anda bisa menunjukkan hasil laboratoriumnya? Berarti benar bahwa saudara Dimas Alfarizi tidak mengkonsumsi barang haram tersebut. Silahkan kepada jaksa penuntut umum membacakan tuntutan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara Dimas Alfarizi melanggar pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bagi tersangka kedapatan mengedarkan narkotika dan pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk tanaman.
Pasal 111 ayat 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 di dalam bentuk tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Pasal 111 ayat 2 dalam hal perbuatan menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon, pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun, pidana dengan denda paling banyak 8 miliar rupiah. Pasal 114 ayat 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1, pelaku dipidana penjara seumur hidup. Penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Saudari Amelia melanggar Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Pasal 112 ayat 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika bukan tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit 800 juta rupiah, paling banyak 8 miliar rupiah. Pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi, setiap penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun. Saudara penasehat hukum, apa ada yang ingin disampaikan? Maaf Yang Mulia, saya merasa keberatan mengenai tuntutan terhadap Saudara Dimas. Karena Saudara Dimas hanya menanam ganja, tetapi tidak mengonsumsi ganja. Baiklah, terima kasih atas informasinya. Sidang akan ditunda beberapa saat. Kami pihak hakim akan berunding. Hakim memasuki ruangan persidangan. Hadirin dimohon berdiri, persidangan akan segera dilanjutkan kembali. Saya akan melanjutkan persidangan kasus pengedaran dan pemakaian narkoba. Berdasarkan hasil rundingan kami, menetapkan bahwa Saudara Dimas Alfarizi dinyatakan bersalah dan dihukum paling singkat 12 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah, dan kepada Saudari Amelia Putri dinyatakan bersalah, dihukum selama 4 tahun dan denda paling sedikit 800 juta rupiah. Sidang dinyatakan ditutup. Sekian sidang kasus pengedaran dan pemakaian narkoba nomor 0779/2022 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terima kasih atas kerjasamanya.